Pasien-pasien ginekologi atau pemeriksaan kandungan kadang ya tidak melulu pasien dengan kehamilan atau keluhan miom, kista ya. Kadang juga ada pasien yang dikonsulkan juga dari bagian bedah lain. Misalnya ini pasien pasca operasi tumor payudara ya, tumor ganas payudara, di mana dilakukan mastektomi dan dia menggunakan hormon pengganti, hormon replacement terapi. Nah, dokter onkolognya meminta saya untuk mengevaluasi kondisi rahimnya setiap tahun karena si ibu memakai hormon pengganti yaitu namanya tamoxifen. Tamoxifen ini adalah sejenis selektif estrogen reseptor modulator, dia untuk mengatur hormon estrogen di tubuh kita ya supaya tidak ke tumor payudaranya sudah diangkat. Jadi dia meminta saya untuk mengukur perkembangan dari rahimnya, terutama selaput lendir rahim atau endometrium ya. Karena pada proses pemakaian tamoxifen ini bisa bertahun-tahun, biasanya menyebabkan selaput lendir atau endometriumnya menebal. Jadi kita selalu mengontrol jangan sampai terjadi hiperplasia atau penebalan selaput lendir endometrium yang berlebihan ya. Jadi kadang-kadang tuh bisa terjadi perdarahan bebercak pada mereka yang sudah operasi tumor payudara dengan menggunakan terapi tamoxifen ini. Karena efeknya bisa terjadi hiperplasia endometrium, malah nanti efeknya bisa mengarah ke perkembangan yang tidak sesuai target ya pada rahimnya. Karena yang mau dilakukan oleh dokter onkolognya bedah itu kan dia memberikan terapi untuk tumor payudara si ibu ya, gitu. Tumornya sendiri sudah dioperasi dan bersih. Jadi pada saat saya memeriksa kondisi rahim, ya rahimnya bagus ini. Dan si ibu masih dalam kondisi yang belum masuk masa menopause. Masih sekitar 43 tahun ibunya. Jadi dia sendiri yang sebenarnya masih subur ya. Nah, ini kondisi rahimnya. Jadi rongga rahimnya bagus, endometriumnya juga tipis, normal, tidak ada pertumbuhan yang berlebihan atau abnormal ya. Nah, ini bentuk rongga rahimnya bagus sekali. Jadi tidak ada efek yang mengenai ke rahim ibu pasca terapi hormon pengganti. Tamoxifen yang diberikan tujuannya untuk terapi pasca operasi tumor payudaranya. Ya, jadi memang penting ya untuk melakukan kontrol karena pemberian tamoxifen pada tumor payudara itu kadang berkaitan dengan pertumbuhan abnormal dari selaput lendir endometrium ya pada rongga rahim. Nah, ini kita lihat rongga rahim si ibu bagus kok. Tidak ada penebalan endometrium, tidak ada miom, tidak ada polip. Jadi setiap tahun dia rutin dikonsulkan ke saya, sudah tahun ketiga ini. Dan kita selalu melaporkan bahwa endometriumnya pertumbuhannya bagus, tidak ada aliran darah yang aneh-aneh atau abnormal. Nah, kemudian kita lihat ovariumnya juga masih normal. Si ibu belum masuki masa menopause ya. Nah, ini ovarium kanan bagus, nggak ada masalah, tidak ada kista. Dan telur masih kita lihat jelas ya, normal ini. Nah, ini ovarium yang normal, ukurannya sekitar segede buah rambutan lah begitu ya, ovarium yang sehat. Terus ini ovarium kirinya juga normal ya, tidak ada kelainan. Jadi saya kemudian membalas jawaban ke dokter onkolog bedahnya bahwa pasien sudah saya periksa dengan riwayat pemakaian tamoxifen terapi, tidak ada pertumbuhan yang abnormal dari rahimnya. Dan biasanya tamoxifen itu dipakai sampai 5 tahun ya, terapi hormon pengganti ini. Jadi untuk menekan sel-sel abnormal di payudara ya pasca operasi.
kanker payudara. Biasanya dipakai hormon ini, tamoxifen ini terapinya. Jadi cukup dia kontrol setahun sekali untuk melihat apakah ada efek dari, sebenarnya efek samping ya dari pemakaian tamoxifen itu yang berefek pada pertumbuhan abnormal di rahim si ibu ya. Ini kasus-kasus jarang saja yang kadang-kadang dimintakan oleh teman sejawat bagian bedah onkologi ya, di luar bagian kandungan. Jadi semuanya pertumbuhannya rahim juga nggak ada masalah, bagus.